apa namanya. Jadi makanya untuk pengerjaan tugas besar ini do the best gitu ya. Jadi lakukan selengkap-lengkapnya gitu ya, melakukan evaluasinya gitu. Oke, kejawab Yas? Oke, terima kasih Pak. Oke, nah ini mumpung lagi nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Ini kan kita sudah pertemuan yang keberapa ya? Kita sudah evaluasi ada beberapa unit gitu ya. Memang unitnya masih unit sederhana ya. Nanti kita akan masuk ke kolom, kita masuk ke pompa gitu ya, kita masuk ke turbin dan lain sebagainya. Tapi ada masukan dari para mahasiswa sekalian terkait dengan pelaksanaan perkuliahan kita. Oke, kalau ada masukan silahkan gitu ya. Sambil nunggu teman-teman Anda nih. Ini masih ada 22 masih yang ini. Ada masukan, Yos? Belum ada Pak. Waduh, yakin nih belum ada. Atau yang lain ada masukan? Sudah baik-baik saja atau Anda ingin masukan yang lain? Kalau misalnya Pak, saya ingin HISIS-nya yang lebih banyak gitu. Ya udah nanti kayak sebab saya dulu pernah gitu ya ngasih itu full HISIS gitu pada saat pelaksanaan Evalkin pertama-tama gitu ya. Kemudian diprotes sama mahasiswa. Ini mata kuliahnya adalah mata kuliah HISIS. Oke deh, kalau misalnya gitu saya tandem dengan beberapa materi dasar gitu ya, apa namanya ini, gitu. Jadi nggak mulai dari awal sampai akhir kita ini dengan HISIS. Oke ya, jadi kalau misalnya nanti ada masukan silahkan disampaikan dalam WhatsApp grup ya. Saya terbuka terhadap masukan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin konten apa yang ingin diperdalam, silahkan saja gitu ya. Nanti akan saya coba akomodir dengan apa namanya. Oke, untuk hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan apa namanya ada 2 file starter yang saya sampaikan gitu ya. Kita coba buka untuk starter yang pertama. Oke, jadi saya akan coba share screen gitu ya, share screen. Nah ini biar saya kelihatan ini. Oke. Ya, screen yang saya akan share ya. Oke, yang akan saya share itu adalah terkait dengan file terakhir yang saya kirimkan gitu ya. Di situ ada file yang namanya trouble case ya. Oke. Nah, ini dibuatnya dengan versi yang lama. Jadi ketika dibuka di versi 10 yang punya saya, dia ini adalah akan bermasalah. Ya. Oke. Oke, nah di dalam file yang saya kirimkan ini gitu ya, Anda ditantang. Ini sebenarnya tantangan untuk Anda nih. Kebetulan Anda kan sudah mahir menggunakan Aspen HISIS ya. Ya. Jadi ditantang bagaimana untuk menemukan solusinya. Ya. Nah, ini adalah bentuk contoh dari kita itu mengaplikasikan kompresor. Ya. Jadi kompresor di sini itu adalah 2 tahap untuk menaikkan tekanan gitu ya, tekanan gas gitu ya, dengan menggunakan two stage kompresor. Ya. Kalau misalnya kita lihat rangkaiannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita umpan gas masuk gitu ya, dia akan ketemu yang namanya ini adalah LP separator. Ya. Jadi separator untuk tekanan rendah tujuannya apa? Gitu ya. Kalau LP separator ini yang pasti itu adalah untuk mengeliminasi kemungkinan droplet-droplet cairan yang bisa masuk ke dalam kompresor. Gitu ya. Ya, jadi ini dipastikan bahwa nanti ketika masuk kompresor itu tidak mengandung droplet cairan. Ya, terus kemudian masuk ke kompresor yang pertama, ya. Nah, kompresor yang pertama keluarannya itu pasti akan panas. Gitu ya. Jadi oleh karena itu harus didinginkan
Ya, jadi kita tidak bisa melanjutkan kalau misalnya terlalu panas karena apa? Nanti materialnya, ya, sistem perpipaan atau unit-unit selanjutnya itu nantinya akan juga memiliki material yang harus tahan panas, gitu ya. Jadi kita usahakan, gitu ya, meskipun tekanannya tinggi, kalau bisa, gitu ya, supaya materialnya relatif lebih murah, kita turunkan temperaturnya. Ya, oleh karena itu setiap outlet dari kompresor itu pasti akan dilengkapi dengan suatu unit cooler, gitu ya, pendingin. Ya, nah pendingin ini karena di sini ada pendingin, ada potensi yang namanya pembentukan cairan, gitu ya. Jadi kalau misalnya gas Anda dinginkan, gitu ya, ada potensi pembentukan cairan. Ya, sebagai hal yang praktis saja, gitu ya. Biasanya kalau misalnya untuk cairan yang akan masuk ke kompresor gitu ya, itu harus kita pastikan 10 derajat Fahrenheit di atas dew point-nya dia ya. Jadi dew point itu apa? Dew point itu adalah titik ketika dia mulai gas itu mulai mencair gitu ya. Jadi 10 derajat Fahrenheit gitu. Tujuannya apa? Itu adalah untuk memastikan bahwa nanti kalau dia masuk ke tahap berikutnya ya, itu masih berada pada kondisi fasanya itu adalah fasa gas, gitu ya. Oke, nah ini biasanya merupakan suatu keharusan kalau keluarannya itu adalah dikasih suatu separator, gitu ya. Jadi untuk mengakhir kalau misalnya tiba-tiba ini dingin sekali, gitu ya, proteksi terhadap kompresor yang kedua itu masih terjaga. Ya, jadi Anda masih memiliki yang namanya itu adalah pelindung di sini dalam bentuk separator, kemudian ada kompresi lagi gitu ya. Nah, tetap juga didinginkan lagi karena begitu kita mengkompresi gitu ya, tekanannya naik itu pasti akan diikuti dengan temperatur yang juga ikut akan naik juga gitu ya. Jadi oke, baik. Ini terlihat sederhana tetapi ini adalah konsep dasar atau skema dasar dari kita melakukan staging. Gitu ya, staging kompresor gitu ya, jadi kompresor satu dan kompresor yang kedua. Nah sekarang apa yang Anda nanti akan lakukan di sini gitu ya, ini Anda menghadapi tantangan ini ya, begitu saya hidupkan ini kan posisinya masih dalam posisi hold ya gitu ya, ketika saya aktifkan nah keluarlah error gitu ya. Jadi ini sebenarnya tantangannya itu adalah kita coba untuk membuat agar simulasi ini menjadi solve gitu ya. Nah ini nanti bisa Anda coba di rumah, tetapi kita coba selesaikan sekarang ya. Kalau seandainya Anda memiliki hal yang berhubungan dengan consistency error gitu ya, itu berarti ada dua variabel atau ada satu variabel yang mendapat inputan dari dua arah gitu ya. Nah seperti yang kita lihat di sini gitu ya, ini diidentifikasi oleh software bahwa pressure di bagian cooler satu out ini adalah stream ya di sini itu ternyata mendapat inputan dari mixer yang nilainya itu 30,59 dan juga dapat entry dari stage 1 cooler. Nah, dari sini ya. Jadi arah dari mixer dan juga arah dari stage 1 cooler. Ya. Nah, ini nilainya berbeda. Gitu ya. Jadi perbedaan nilai inilah yang menyebabkan dia itu kebingungan gitu ya. Jadi untuk cooler satu out ini nilai benernya berapa? Ya, nilai tekanannya itu berapa? Ya, karena kalau misalnya kita lihat di sini ini satu bilangnya 30,59, satu lagi bilangnya itu adalah 35,18. Nah, kalau misalnya Anda menemui hal seperti ini di dalam Aspen HiSys, apa yang harus Anda lakukan gitu adalah Anda gunakan filosofi dasar ini untuk satu cooler itu harusnya mendapatkan inputan dari siapa? Ya. Kalau misalnya kita lihat dari hulunya gitu ya, jadi upstreamnya dulu, kita pastikan dari sini. Ya. Ini kita pastikan bahwa satu state out itu memang tekanannya sudah didefinisikan. Ya, jadi keluaran dari kompresor atau discharge pressure-nya itu sudah ditentukan. Ya. Nah, kemudian
akan menuju ke keluar satu out, itu pasti ada pressure drop yang dialami oleh stage 1 cooler ini. Ya, ini juga kita cek juga. Ya, ini kita cek juga gitu ya. Nah, ini ternyata delta P-nya itu adalah 0. Artinya apa? Bahwa nanti gitu ya, inlet dan outlet dari stage 1 cooler ini pasti tekanannya akan sama. Ya, karena delta P-nya di dalam cooler ini 0. Ya, makanya dia itu diberikan nilainya itu adalah 35,18 karena stage 1 out ini tekanannya 35,18. Ya, nah kemudian apa yang kita lihat ya, dia juga mendapatkan inputan dari mixer 2. Kita coba lihat double klik mixer 2 itu bentuknya seperti apa. Kalau misalnya kita lihat spesifikasi dari mixer ini gitu ya. Ini by default dia setnya itu adalah set outlet to the lowest inlet. Gitu ya. Ini artinya apa? Berarti artinya nanti outletnya dia, outlet dari mixer ini gitu ya, yang di sebelah kanan ini adalah nanti akan mengambil tekanan terendah dari inlet yang masuk. Ya, dan di sini ada 2 inlet. Ya, harusnya kalau kita menggunakan definisi dari parameter bahwa set outlet to the inlet, gitu ya, ini harusnya dia tidak memberikan suatu parameter atau nilai. Ya, nah, kenapa dia bisa memberikan nilai? Itu karena kelihatannya ini sudah didefinisikan outletnya. Ya, nah ini kalau misalnya kita double klik keluaran dari mixer itu sudah terdefinisikan nilainya itu adalah 30,59. Ya. Nah, padahal outlet dari mixer ini harusnya itu adalah dia akan mengikuti either dari cooler 1 out ataukah dari recycle 2 out. Gitu ya. Jadi dia akan mengambil dari sini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, karena ini mendefinisiannya tidak terlalu tepat gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Dari 2 arah ini kita pilih salah satu. Ya, mana yang kurang tepat itu yang kita hilangkan. Ya, misalnya saya gitu ya, saya melihat bahwa ini outlet ini tidak didefinisikan secara tertentu, dia bentuknya itu bukan GT valve, bukan kompresor, bukan pompa yang memang outletnya itu didefinisikan, tetapi ini harusnya terdefinisi dari tekanan masukannya, tekanan dari mixernya. Ya, oleh karena itu apa yang saya lakukan, ini akan saya delete. Ya, ini akan saya delete. Oke, nah kemudian apa yang ini, terus kemudian saya hidupkan. Nah, oke, tidak bentrok lagi. Ya, dan dia mengambil nilainya itu adalah 35,18. Ya, jadi dia tidak akan bentrok lagi, dia akan mengambil nilai yang ada di sini. Gitu ya. Nah, tapi tetap nih hasilnya itu adalah masih biru muda ya. Nah, biru mudanya itu mulai dari awal lagi. Ya, jadi kalau misalnya biru mudanya itu mulai dari awal, permasalahan itu pasti dari awalnya juga sudah bermasalah. Oleh karena itu gitu ya, kita tidak perlu susah-susah mencari yang di bagian downstream ini, bagian yang belakang-belakangnya, udah cari aja, kita cari gitu ya, apa permasalahan di upstreamnya gitu ya, bagian permulaannya itu sudah bermasalah gitu. Jadi kita bisa double klik di sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, ini temperaturnya sudah didefinisikan, tekanan juga sudah didefinisikan. Artinya apa ya, dari parameter, 2 parameter yang didefinisikan ini sebenarnya ini harusnya sudah well defined untuk variabel intensifnya ya. Flow rate-nya juga didefinisikan sudah gitu ya. Bari untuk variabel ekstensifnya gitu ya, atau variabel-variabel yang berhubungan dengan laju alir gitu ya, jumlah massa dan lain sebagainya, ini juga sudah didefinisikan ya. Nah, tapi di sini ada keterangan ternyata unknown composition. Nah, ini dia ya. Jadi kita lihat aja apa yang menjadi petunjuk error di sini. Kita lihat computation. Oh, ini ternyata di sini ada yang masih empty gitu ya. Jadi yang empty ini kita edit, terus kemudian, nah ini jumlahnya berapa? Kita cek aja. Kalau jumlahnya kurang dari 1, ini kan total fraksi ya. Ya, kalau jumlahnya kurang dari 1,
kita isi supaya dia menjadi 1. Tetapi kalau misalnya sudah nilainya sudah 1, ya kita isi aja 0 gitu ya. Jadi meskipun dia itu jumlahnya 1, tetapi kalau masih empty dia tidak akan bisa mendefinisikan berapa komposisi yang sempurnanya gitu ya. Jadi harus kita definisikan manual itu adalah 0. Kemudian kalau misalnya sudah oke, kita klik oke gitu ya. Nah, ini sudah oke gitu ya. Jadi pada posisinya ini sudah oke ya. Nah, terus kemudian ini sudah upstreamnya sudah oke, feednya sudah oke gitu ya. Tetapi unit-unit berikutnya masih biru, masih kuning ya. Nah, kalau misalnya Anda mengalami masalah seperti ini, kenapa ini masih kuning? Ini pasti ada hubungannya dengan recycle gitu ya. Berarti ini ada di recycle ini yang belum terdefinisi gitu. Harusnya kalau misalnya recycle ini sudah terdefinisi, ini akan terdefinisi sampai dengan satu cycle ini ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, apa yang kita bisa lakukan, coba kita putus recycle-nya. Ya, jadi tidak usah dicari di dalam aliran ini mana yang menyebabkan dia cycle-nya ini tidak terdefinisi dengan baik. Ya, jadi yang cukup kita lakukan adalah kita double klik mixer 1 ini, ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita potong saja, gitu ya. Untuk recycle 1 out-nya ini kita hilangkan. Nah, begitu kita hilangkan keluar seperti ini. Nah, tidak usah panik, gitu ya. Jadi saya hilangkan, terus kemudian saya klik lagi. Nah, saya akan cari nih. Jadi sekarang permasalahannya itu adalah di aliran sep liquid. Ya, di sini ya. Ya, ini di sini di aliran ini dia itu mendapatkan parameter ya. Flow datanya itu adalah dari L let down 1 gitu ya. Let down valve 1 ini nilainya itu adalah kisarannya 350. Ya. Tetapi dari is separator ya, jadi ini ya, separator IS ini gitu ya. Dia itu tekanannya harusnya 281. Jadi konflik tekanan di sini. Ya, konflik tekanan. Ya. Apa yang kita bisa lakukan di sini, kita coba lihat gitu ya. Tekanan itu harusnya didefinisikan oleh separator ini. Ya, tidak didefinisikan secara terbalik gitu ya. Justru harusnya itu adalah let down valve ini akan menerima informasi tekanan untuk menjadi tekanan di bagian downstream dari valve ini. Gitu ya. Ini LD1 out ini menjadi downstream kalau misalnya kita lihat aliran panahnya itu adalah dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi yang di LD1 out-nya ini adalah yang di downstreamnya ya. Nah, ya, ini bisa memberikan informasi ke IS sep liquid itu gara-gara pasti di sini sudah ada informasi yang berhubungan dengan tekanannya. Ya. Jadi ini tekanannya, terus kemudian di sini ada pressure drop gitu ya. Kalau misalnya kita lihat parameternya gitu ya. Nah, ini masih empty nih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ini pasti dia nanti akan terisi. Oleh karena itu apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Ini pressure-nya ya sebentar ya. Ini oke. Ya, coba saya delete pressure-nya. Ya, jadi ini 17,59 saya delete pressure-nya. Oke, mungkin bukan pressure-nya. Saya coba ini delete juga temperaturnya. Biasanya temperatur dari keluaran dari GT valve itu adalah tertentu, ya. Nah, oke. Jadi di sini, oh maaf, ternyata molar flow-nya juga, ya. Molar flow-nya tidak konsisten, gitu ya. Ini harusnya terhitung dari keluaran separator, tetapi di sini tertentukan 350, gitu ya. Jadi ini saya kembalikan tadi 1759 ya kalau nggak salah ya. Tapi saya delete mol flow-nya. Ya, karena apa? Harusnya laju alir dari aspirator ini
separator liquid ini harus tentukan dari keluaran dari produk separator ini. Nah, ini nanti akan diteruskan. Gitu ya. Jadi harusnya nilai 350 itu adalah mengikuti keluaran dari separator ini, tidak didefinisikan secara terpisah. Ya. Jadi saya delete aja ini. Ya, saya bentar. Oke. Masih ada sebentar. Oke. Nah, saya kemudian oke. Nah, sudah oke. Gitu ya. Tapi timbul permasalahan lagi. Oh, permasalahan lagi ini tetapi bukan di bagian separator ini, tetapi sudah berpindah ke aliran yang lain. Gitu ya. Permasalahan di sini itu adalah LD2 out, itu fraksinya itu ada yang bilang ini 1 dispesifikasikan, tetapi harusnya itu ada dari informasi ini adalah 0,33. Jadi tidak sama nih. Ya, 0,33 atau 1. Ya. Nah, kita bisa cek LD2 out ada yang spesifikasikan. Nah, ini dia. Ya. Jadi agak jarang kalau kita menspesifikasikan keluaran dari valve gitu ya, itu kita tentukan vapor fraction-nya. Ya. Artinya vapor fraction 1 itu adalah berarti kita pada posisinya itu adalah saturated vapor. Ya. Padahal dia bisa jadi gitu ya, posisinya itu adalah superheat ya, atau bisa juga posisinya itu adalah campuran gas dan liquid gitu ya, bergantung dari kondisi operasinya ya. Jadi ini kurang cocok kalau misalnya kita definisikan di sini itu adalah nilainya 1 gitu ya. Jadi kita delete saja nilainya ya. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, sudah oke ya. Terus kemudian apa yang masih menjadi ini, kita hubungkan antara mixer ini dengan recycle yang ada. Jadi kita hubungkan ke recycle 1 out. Oke, gitu ya. Ya. Jadi kita sudah bisa mencari solusi kalau misalnya kita memiliki permasalahan dengan trouble. Jadi inti dari apa yang tadi saya sampaikan gitu ya. Lihat informasi data kalau misalnya di HISIS gitu ya, bagaimana pergerakannya, apakah dia itu informasinya konflik gitu ya. Kalau konflik kita harus pilih salah satu gitu ya. Tadi ada yang dispesifikasikan, tapi tadi ada juga yang arahnya itu dari upstream ke downstream atau dari downstream ke upstream, informasinya berbeda. Nah itu, jadi kita harus memutuskan kita akan menggunakan informasi yang sama gitu ya, dan tidak boleh konflik. Kalau terjadi konflik berarti kita harus pilih salah satu ya. Oke, nah ini adalah sistem kompresi bertahap gitu ya. Jadi ini kalau misalnya masuknya itu adalah 17, keluarnya 35, kemudian dinaikkan lagi menjadi 70 gitu ya. Jadi kalau misalnya dari 17 ke 70 itu kelihatannya akan sangat berat sekali ya dalam satu tahap gitu ya. Jadi harus kita kompresi dalam 2 tahap ya. Anda lihat di sini temperaturnya ini akan naik gitu ya. Kita turunkan sampai dengan temperatur 50 derajat Celcius. Naiknya itu adalah 83, kalau di sini sampai dengan 100 derajat Celcius. Ya. Nah, tentu saja ini kalau tidak kita dinginkan gitu ya, keluaran 100 derajat Celcius ini akan sangat panas sekali. Ya, dan panas sekali gitu ya, bisa jadi ini nanti bayangkan ya kalau misalnya Anda bekerja di pabrik, pipanya itu temperaturnya 100 gitu ya, seperti memanaskan air panas gitu ya. Jadi itu perlu diinsulasi supaya dia tidak berkontak misalnya dengan pekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu lebih baik kita dinginkan gitu ya. Yang kedua juga untuk membuat material yang nantinya akan digunakan unit-unit berikutnya ya, itu praktis sebenarnya nilainya gitu ya, atau materialnya itu jauh lebih mild dibandingkan kalau misalnya kita beroperasi pada temperatur 100 gitu ya. Oke, jadi kita turunkan dengan adanya cooler ini. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Pak izin bertanya. Ya, silakan.
Kalau tadi itu yang liquidnya itu kan di recycle, itu tujuannya buat apa ya, Pak? Oke, jadi ini ya liquidnya itu kita recycle ya. Jadi di dalam pemisahan satu tahap gitu ya, pemisahan satu tahap dimungkinkan masih ada fraksi gas yang terbawa oleh cairan tersebut, begitu, gitu ya. Jadi yang benernya itu kalau kita mau melakukan fraksionasi gitu ya, itu memang disitulah kolom destilasi gitu ya. Tetapi ini kan satu tahap ya. Ini pemisahan fasa satu tahap. Bisa jadi itu masih ada fraksi-fraksi ringan C1, C2, C3 yang terbawa oleh kondensat ya. Jadi oleh karena itu apa yang kita lakukan gitu ya, ini kita turunkan lagi, kita kembalikan lagi ke depan ya. Nah, let down valve ini gitu ya, ini pasti akan melakukan flashing ya. Flashing itu artinya apa? Jadi tadinya itu adalah cairan, kemudian tiba-tiba kita turunkan tekanannya ya. Jadi kalau misalnya Anda ingat gitu ya, kubah pH gitu ya. Kemudian mana ya? Bisa mungkin saya gambarkan ya. Ya, sebentar. Saya akan supaya tidak ada bermasalah saya pin. Ya. Oke, saya punya grafik. Ini pin saya sudah terlihat ya? Lihat, Pak. Oke ya, terlihat. Oke, baik. Ya, nah saya gambarkan di sini misalnya ini adalah kubah pH-nya. Oke ya. Ini saya punya kubah pH gitu ya. Di sini ada P yang pressure, terus kemudian di sini juga ada H. Ya. Posisi kita gitu ya, biasanya kalau misalnya sudah pada tekanan tinggi gitu ya, kita akan berada pada kondisi oke, sebentar saya akan besarkan ya. Nah, di sini. Katakanlah kita posisinya di sini, tekanannya udah tinggi. Ya. Apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi oke, maaf ya, ini cairan ya. Kalau cairan itu berarti kita berada posisinya di sini. Ya, jadi saya akan lakukan kompresi, kemudian yang saya lakukan itu adalah saya pisahkan, ya, saya turunkan temperatur, kemudian saya mendapatkan posisinya itu adalah berada di sini, ya, di mana ini adalah fully cairan. Tapi kemudian apa yang saya lakukan, gitu ya, saya akan turunkan tekanannya dengan menggunakan let down valve ini, gitu. Jadi yang terjadi di sini adalah saya akan menurunkan dia, gitu ya. Kondisinya itu adalah ini. Ya. Jadi kondisinya di sini saya akan mendapatkan di sini itu masih ada fraksi. Ini kan berarti masuk ke dalam kubah tidak lagi 100% cairan gitu ya, tapi saya akan mendapatkan gitu ya campuran antara uap dan cair di bagian ini. Nah, ya di titik ini adalah campuran uap dan cair. Ya. Jadi uapnya itu akan saya kembalikan masuk lagi ke dalam apa namanya kompresor gitu ya. Ya. Terus kemudian cairannya akan saya pindahkan pada yang namanya LP separator ini. Gitu. Ya. Jadi uap yang terkandung di sini itu ya buat saya itu masih berharga ya. Buat saya masih berharga untuk saya kompres kembali menjadi bagian dari produk saya. Ya. Jadi oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat gitu ya, flashing itu akan selalu dilakukan sampai dia itu tekanannya rendah sekali. Gitu ya. Sampai tekanannya itu rendah sekali, itulah uap yang bisa saya hasilkan.
Kalau pada tekanan tinggi masih ada kemungkinan gitu ya, fraksi hidrokarbon ringan itu akan terlarut di dalam kondensat gitu ya, kondensat hidrokarbon gitu. Ya, karena ini sekali lagi ini baru pemisahan satu tahap ya. Jadi masih ada yang terlarut. Oleh karena itu kalau misalnya Anda lihat dari skema di sini gitu ya, ini fraksi cairnya saya flashing gitu ya. Ke tahapnya itu adalah tahap intermediate ya, terus kemudian masuk lagi ke sini gitu ya. Berarti artinya apa? Ini kan campuran ini. Ya, ini campuran dua fasa ya, masuk ke separator nanti akan dipisahkan ya antara uap dan cair. Uapnya itu akan dikompresi sedangkan cairannya akan di flashing lagi gitu ya pada tahap yang lebih rendah ya untuk sekali lagi dipisahkan fraksi-fraksi hidrokarbon ringannya dia gitu ya. Jadi ini adalah teknik bagaimana kita itu melepaskan hidrokarbon ringan yang terlarut di dalam cairan, gitu ya. Jadi sekali lagi ini tujuannya untuk apa? Untuk merecover, gitu ya, hidrokarbon ringan yang nantinya terbawa oleh kondensatnya, gitu. Oke, tadi siapa yang bertanya? Bagaimana sudah terjawab? Paham Pak, terjawab Pak. Tapi di separator pertama ada liquid yang terbuang itu gimana Pak? Oh, separator pertama liquid yang terbuang, ya itulah yang disebut dari kondensat. Jadi kalau misalnya kita itu contohnya ya di pengelolaan gas gitu ya, pengelolaan gas itu biasanya mereka akan memproduksi produk utamanya itu adalah sweet gas, gitu ya. Jadi gas yang siap untuk ditransportasikan di pipa, gitu ya. Tetapi mereka juga punya namanya itu adalah side product, ya, produk samping. Apa produk samping? Nah, itu adalah biasanya hidrokarbon berat dalam bentuk fraksi cair. Jadi ini juga berharga juga, gitu ya. Kalau misalnya untuk proses-proses yang lain, ya itu kadangkala kalau misalnya kita berhubungan dengan minyak sama ini biasanya mengandung air, gitu ya. Jadi kalau misalnya air, gitu ya, atau produce water istilahnya, itu biasanya kita lanjutkan ke pengolahan berikutnya gitu ya untuk pengolahan limbah ya. Jadi bergantung dari cairnya ini apa sebenarnya. Kalau itu mengandung kondensat, liquid hidrokarbon, wah itu masih memiliki nilai jual itu gitu ya. Ya, memiliki nilai jual, bahkan kadang-kadang itu dia diblend di kilang gitu ya sebagai campuran karena dia relatif ringan gitu. Jadi pencampur dari crude oil gitu. Di kilang-kilang biasanya, nah ini harganya juga masih relatif tinggi. Ini kondensat hidrokarbon gitu. Ya. Oke, terjawab? Ya, Baik, terima kasih Pak. Jadi ini berharga nih, gitu ya, berharga ini. Jadi apa namanya ini. Tetapi kita jangan sampai, Pak, kalau dibiarkan aja gimana sih Pak? Nggak apa-apa misalnya apakah kita kalau misalnya pada tekanan tinggi itu cairannya nggak usah dibalikin lah Pak seperti ini. Bisa aja seperti itu, tetapi kalau ada hidrokarbon yang terlarut di dalam kondensat, itu pasti akan kena yang namanya RVP. Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya rate vapor pressure, gitu ya. Jadi rate vapor pressure itu adalah berapa tekanan yang dibutuhkan, gitu ya, untuk mencairkan 100% dari suatu kondensat, gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terkandung hidrokarbon ringan gitu ya, RVP-nya akan semakin tinggi. Artinya apa? Semakin besar tekanan yang dibutuhkan untuk membuat dia menjadi cair. Nah, pentingnya apa? Kalau misalnya kita berhubungan dengan dunia kondensat gitu ya, biasanya kondensat ini kita transportasikan dengan menggunakan pipa atau dengan menggunakan truk. Gitu ya. Nah, kalau di dalam truk atau di dalam pipa itu dia menguap, gitu ya, Anda bisa bayangkan bahwa volumenya itu akan membengkak, gitu. Jadi dengan membengkaknya volume ini, pressure-nya akan bertambah. Kalau volumenya tetap, kan pipa itu volumenya tidak berubah ya, atau tangki kalau kita mentransportasikan dalam bentuk trucking itu kan apa namanya, tangki pengiriman itu tetap sama, gitu.
dia tidak akan berubah. Nah, kalau misalnya volumenya membengkak, pressure di dalam tangki itu akan membesar. Nah, sering mengalami popping. Popping itu untuk menjaga supaya tekanannya aman gitu kan. Tidak terjadi overpressure pada saat kita ini. Padahal kalau misalnya kita mentransportasi dengan truk gitu ya. Ini ada jalan lubang, terus kemudian truknya masuk ke lubang tersebut gitu ya, kegoncang, lepaslah hidrokarbon ringan tadi, mudah sekali untuk ini. Ya, jadi pentingnya kalau misalnya di ini adalah untuk menjaga RVB-nya. Makanya dia akan di flashing pada tekanan yang terendahnya dia supaya dia itu benar-benar memastikan gitu ya hidrokarbon cairnya tidak mengandung fraksi-fraksi ringan di situ. Gitu. Ya. Jadi itulah sistem untuk mengurangi kadar hidrokarbon ringan di dalam kondensat. Ya. Oke, baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke, baik, kalau misalnya tidak ada, ya saya akan melanjutkan materi yang kemarin, gitu ya. Oke, baik, ini sedikit aja, nanti biar kita agak banyakkan di simulasi HYSYS gitu ya. Saya sedikit mengulang apa yang sudah kita sampaikan kemarin, gitu ya, sudah kita pelajari bahwa kita punya yang namanya kurva performansi. Kurva performansi itu seperti apa? Jadi bentuknya seperti grafik yang ada di gambar ini, gitu ya. Kita punya jendela operasi. Intinya itu adalah seperti yang kemarin kita simulasikan 2 minggu yang lalu, gitu ya. Kita jangan sampai keluar dari jendela operasi ini, gitu. Kalau di kiri nanti akan kekurangan, ini kita akan mengalami vibrasi, gitu ya. Kalau di sebelah kanan kelebihan, kita akan mengalami yang namanya back pressure, gitu ya. Jadi nanti itu akan ada gas yang balik lagi ke upstreamnya, ke suctionnya, gitu ya. Jadi ada yang namanya back pressure, gitu, ya. Jadi balik lagi gasnya. Oleh karena itu kita itu mengoperasikan kompresor itu di dalam jendela operasi. Ya. Nah, tapi permasalahannya ada permasalahan yang sering kita hadapi. Ya. Kadang-kadang kita itu mengalami suatu masalah di mana gas itu atau fluida gas yang masuk ke dalam kompresor biasanya itu kurang dari yang seharusnya, gitu ya. Artinya apa, gitu ya? Kalau kurang dari seharusnya, nanti itu dia akan terkena pada surging-nya. Ya, misalnya ceritanya gitu ya. Tiba-tiba sumber gasnya itu bermasalah, gitu ya. Atau tiba-tiba valve yang di depan gitu ya yang mengalirkan gas tersebut itu menutup, gitu ya. Artinya apa, gitu ya. Kalau itu yang terjadi berarti jumlah gas yang masuk ke dalam kompresor itu akan berkurang, ya. Nah, berkurangnya ini bisa menyebabkan titik yang awalnya itu berada di dalam jendela operasi ini akan bergeser ke sebelah kiri, ya. Ke sebelah kiri artinya apa? Artinya dia akan bisa melewati yang namanya surging ini, gitu ya. Nah, padahal prinsip dari rotating equipment ini, gitu ya, ini jangan sampai kita itu mengalami yang namanya surging. Ya. Jadi di sini dibutuhkan suatu sistem proteksi yang kita pastikan bahwa dia masih tetap bisa beroperasi meskipun umpan yang tersedia itu berkurang, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira idenya seperti apa? Kalau seandainya kita punya umpan yang secara tiba-tiba ini berkurang, ya. Kira-kira sistem. Nah, oke, ini sudah ada yang menjawab dari Anda, yaitu adalah sistemnya itu adalah sistem recycle. Oke, ya, saya gambarkan di sini. Saya punya suatu kompresor. Ya. Nah, kemudian di sini ada, biar saya berbeda. Ya, saya akan gambarkan. Ya.
Tadi ada saya punya pendingin ya. Nah, ini ada pendingin. Saya gambarkan ini ya. Misalnya pendingin saya pakai air cooler aja deh. Nah, kayak biasanya pakai fan, ya. Nah, terus kemudian di sini saya akan punya yang namanya separator. Oke, terus kemudian ini produk gasnya. Dan ini adalah produk liquidnya. Ya, di sini juga kita akan punya yang namanya vessel juga ya. Ini adalah ini tadi produk liquidnya, ya. Terus kemudian ini umpannya di sini. Oke, jadi aliran dari kiri ke kanan. Ini saya tidak menggambarkan panahnya, tapi panahnya itu pasti dari oke ya, kiri ke kanan, gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman Anda, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya tiba-tiba aliran yang masuk ke dalam kompresor ini berkurang, ya? Apa yang harus kita lakukan? Oke ya, sebentar ya. Ini ada tamu sebentar. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi apa yang terjadi di sini kalau misalnya ini dari upstreamnya itu berkurang, gitu ya, ada kemungkinan nantinya dia itu mengalami yang namanya surging, gitu ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya, gitu ya, kita akan menambahkan aliran untuk menjaga dia menghindari surging itu adalah yang namanya recycle. Jadi kita akan tarik, ya, saya akan berikan warna yang berbeda. Akan saya tarik, gitu ya. Terus kemudian saya kasih valve di sini. Nah, ya. Jadi saya akan recycle kembali, gitu ya, gas yang saya sudah kompresi itu kembali ke depan, ya. Nah, sistem recycle ini tujuannya itu adalah menambah suplai dari gas. Nah, tentu saja begini, kalau seandainya gasnya ini cukup, gitu ya, saya tidak akan menggunakan recycle ini, ya. Saya akan tutup valve yang ada di sini, ya. Tetapi seandainya jumlah gas di sini berkurang, ya, saya bisa proteksi karena biasanya di sini ada apa namanya sensor aliran, gitu ya, berapa sih aliran yang masuk ke dalam kompresor saya, gitu ya. Nah, akan saya lihat kalau seandainya nilainya itu kurang dari seharusnya, ini akan saya buka, gitu ya. Ini akan saya buka, ya. Inilah yang disebut dengan sistemnya itu adalah anti surge valve, gitu ya, atau anti search system, gitu ya. Namanya juga anti search ya. Jadi sistem yang untuk menjaga supaya dia tidak mengalami searching, gitu ya. Nah, anti search itu akan seperti apa? Jadi dia itu akan membuka menutup berdasarkan, nah ini sekarang itu ada berapa, ya, berapa laju yang ada yang saya punya. Kalau dia berkurang, dia akan membuka. Besaran bukaan ini akan bergantung dari sebenarnya berapa kekurangan saya, ya. Nah, tentu saja dipahami, gitu ya, bahwa apabila kita membuka yang namanya anti surge valve, gitu ya, itu adalah bagian dari ketidakefisienan proses. Loh, karena apa? Anda susah-susah kompres, terus kemudian Anda balikin lagi ke depan untuk dikompres lagi,
gitu ya. Itu kan kurang kerjaan namanya. Oke, jadi oleh karena itu gitu ya, proses yang bagus ini posisi ASV-nya, anti-search valve-nya itu harus menutup ya 0%, tidak boleh membuka. Hanya terbuka pada saat kondisinya itu adalah kondisi yang urgent sekali untuk bisa kita buka gitu. Nah, hanya saja gitu ya, di banyak kejadian gitu ya, khususnya kalau misalnya kita berhubungan dengan sistem yang berhubungan dengan anti searching ini gitu ya. Ini kejadian berkurangnya laju alir masuk ke dalam kompresor itu satuannya itu ternyata lebih kecil dari 1 detik. Ya. Jadi butuh sistem yang sangat cepat sekali gitu ya untuk mengakomodir terkait dengan bagaimana kita itu bisa menambah flow pada situasi yang sangat kritikal. Contohnya ya. Misalnya pada saat ada blockage gitu ya. Di setiap unit itu biasanya kalau di pabrik-pabrik itu satu unit ke unit yang lain itu ada yang namanya itu adalah block valve. Ya, tujuannya apa block valve itu? Jadi kalau kita ada suatu masalah, block valve itu ya yang akan mengunci, menutup gitu ya supaya unit itu tidak akan rusak atau tidak akan bermasalah. Gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya, tiba-tiba ada listrik mati gitu ya, pabrik Anda shutdown tiba-tiba listriknya, ini apa yang dilakukan itu adalah nah ini block valve itu akan mengunci ya. Nah, jangan sampai apa gitu ya, jangan sampai gasnya tiba-tiba nyelonong aja masuk ke dalam kompresor gitu ya. Oleh karena itu ada sistem proteksi. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba itu menutup gitu ya? Menutupnya block valve itu yang di depan ini akan sangat cepat sekali. Ya. Oleh karena itu, sistem ASV reguler itu tidak cukup gitu ya. Ada yang namanya sistem tambahan ya untuk menjaga kompresor itu dari yang namanya anti surging ini ya, yang disebut sebagai ya CGBV dan HGBV. CGBV itu singkatan dari apa? Itu adalah cold gas bypass valve ya. Dan kemudian untuk yang HGBV-nya itu adalah hot gas bypass valve. Ya, jadi ada dua, ada CGBV, ada HGBV. Nah, bentuknya seperti apa, gitu ya? Nah, ini akan saya tambahkan di sini, gitu ya, warnanya hijau saja, ya. Kalau dia sistemnya itu adalah HGBV, maka saya akan tambahkan nih di sini, ya. Terus kemudian akan saya recycle, ya, dari sini. Nah, ya, ini valve-nya ya. Ya, inilah yang kita sebut sebagai HGBV. Ya. Terus kemudian ada juga CGBV. CGBV itu bentuknya seperti apa, gitu ya. Nah, ini saya punya apa namanya? Ini ya sebenarnya saya geser dulu. Oke, saya pindahkan ini ya sebenarnya. Oke, nah apa yang saya lakukan untuk yang CGBV itu adalah saya akan buat valve tambahan, gitu ya. Nah, kemudian valve tambahan ini adalah menghubungkan ini, ya, dan ini adalah valve yang kedua. Nah, gitu ya. Ini saya hapus dulu ya. Ini, ya. Ini di sini ini adalah ASV reguler, terus kemudian di sini ada yang namanya CGBV. Ya. Nah, antara CGBV dengan ASV ini berbeda. Karakteristiknya berbeda. Gitu ya. HGBV dan CGBV itu modenya cuma satu, on off. Gitu ya. Jadi dia cuma on atau off. Artinya apa? Dia membuka 100% atau menutup 0. Gitu. Sedangkan ASV itu bisa dilakukan pengaturan.
buka 20%, 30%, 40%, 50% gitu ya, bergantung dari berapa laju alir yang masuk ke dalam kompresor gitu ya. Nah, sekarang gitu. Kalau misalnya kita punya sistem yang HGBV dan CGBV gitu ya, kira-kira kalau misalnya Anda sebagai engineer gitu ya, Anda sudah tahu bahwa tujuannya ini adalah saya itu untuk memproteksi kompresor saya dari yang namanya itu kekurangan laju alir. Saya ingin memproteksi itu supaya tidak terjadi yang namanya tadi itu adalah surging ya. Nah, mana yang akan Anda pilih gitu ya? Anda akan menggunakan sistem HGBV ataukah CGBV? Ya, kalau HGBV coba Anda perhatikan di sini, dia itu recycle-nya, tapping point-nya itu adalah dari sebelum kompresor gitu ya. Maaf, dari sebelum cooler ini gitu ya. Ini ditarik kembali ya, masuk ke dalam kompresor. Sedangkan CGBV itu adalah dia itu sebenarnya tappingnya itu adalah setelah cooler gitu ya, balik lagi ke upstreamnya di sini gitu ya, apa namanya sebelum separator ya. Nah, maka pertanyaannya itu adalah mana yang biasanya akan kita gunakan, HGBV atau CGBV? Kira-kira ada opini dari pilihan dua opsi ini ya dari para mahasiswa? Kira-kira apa yang nantinya akan Anda ini, atau apa sih sebenarnya kelebihan dari kekurangan dari sistem ini ya? Kalau kita menginstall yang namanya HGBV, kalau kita menginstall yang namanya CGBV gitu. Ada yang ingin berbagi pendapat? Sudah jelas ataukah belum jelas? Oke, Ferdinand mungkin, Ferdinand? Ya Pak. Ada komentar? Belum, masih memproses Pak. Oh, Anda masih berproses gitu ya dari ini. Ya, terus kemudian yang lain ada di sini Daniel. Gimana Nil? Yang HGBV mungkin Pak. Kenapa kalau misalnya HGBV? Mungkin bisa lebih cepat Pak, tapi masih bingung juga sih Pak. Nah, betul, sebenarnya bener. Yang kamu pikirkan bener, jadi feeling kamu itu sudah bener Nil gitu ya. Tujuan orang menggunakan HGBV gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan CGBV gitu ya, kita lihat aja tracknya dia atau jalurnya dia ya. Kalau HGBV ini pendek sekali gitu ya. Ingat yang tadi saya sampaikan, permasalahan yang berhubungan dengan surging ini gitu ya, itu adalah permasalahan yang sangat singkat gitu ya. Ini sangat cepat sekali terjadi, kurang dari 1 detik gitu ya. Nah, ini bisa jadi dia itu akan masuk ke dalam zona surgingnya itu sangat cepat sekali. Oleh karena itu HGBV gitu ya, itu biasanya dipasang gitu ya. Memang dia harapannya itu adalah memberikan respon yang secepatnya juga. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini pipingnya itu paling pendek dibandingkan kalau misalnya dengan sistem CGBV gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ini mengalami kekurangan gitu ya di bagian upstreamnya dari kompresor ini tiba-tiba berkurang gitu ya. Ini responnya akan sangat cepat sekali gitu ya. Jadi keluaran dari kompresor langsung di recycle masuk lagi ke dalam kompresornya gitu ya. Bandingkan dengan CGBV ini masih keluaran dari kompresor gitu ya. Terus kemudian didinginkan masuk separator. Nah, baru lagi di apa namanya di recycle kemudian masuk ke separator, masuk lagi ke kompresor gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, HGBV ini sifatnya itu adalah kalau misalnya kita lihat menilik dari temperaturnya, ini keluarannya masih temperatur tinggi. Temperatur tinggi itu punya keuntungan apa? Kalau dalam sistem gas, temperatur tinggi itu akan mengembang, gitu ya. Gasnya itu akan mengembang, ya.
Jadi apa yang kita lakukan sini dengan jumlah gas yang sedikit karena temperaturnya masih tinggi gitu ya, dan kemudian ini kita recycle gitu ya. Ini dengan jumlah yang sedikit sebenarnya sudah secara volume banyak yang bisa kita kembalikan di sini. Beda dengan yang di sini. Ya, kalau yang di bagian CGBV apa yang terjadi itu adalah kita dinginkan. Gitu ya, kita dinginkan terus kemudian kita kembalikan. Ya. Nah, kok kebanyakan keuntungan dari HGBV dari CGBV kalau kayak seperti itu berarti CGBV nggak akan banyak dipakai. Tidak juga. Gitu ya. Anda bayangkan bahwa HGBV ini tadi itu dia dioperasikan pada temperatur tinggi. Yang terjadi itu adalah kalau Anda menggunakan HGBV, ini biasanya materialnya untuk HGBV, sistem HGBV ini jauh lebih mahal. Ya, khususnya untuk yang valve ini. Ya, karena apa? Valve ini harus mampu dioperasikan pada temperatur tinggi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda melihat valve gitu ya, melihat pompa gitu ya, kompresor gitu ya. Apa sih susahnya kita itu mengoperasikan pompa, kompresor, valve pada temperatur tinggi ya. Kalau misalnya Anda lihat gitu ya bahwa perputaran atau pergerakan dari valve, kompresor dan lain sebagainya itu butuh yang namanya seal-nya gitu ya supaya nggak bocor gitu kan ya. Sama lah ya, sekarang benda berputar itu harus ada seal-nya supaya pada saat dia berotasi itu tidak menjadi sumber kebocoran di situ. Nah, seal untuk temperatur tinggi gitu ya, itu jauh lebih mahal daripada kalau kita mengoperasikan di temperatur yang rendah gitu. Jadi sama juga untuk yang valve di sini gitu ya. Valve untuk dioperasikan temperatur tinggi itu gitu ya. Ini praktis juga harganya jauh lebih mahal ya. Jadi secara investasi secara capex gitu ya, HGBV ini akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CGBV-nya gitu ya. Jadi ada plus minus lah gitu ya, dari ada plus minus ya. Nah, berhubungan dengan CGBV ini kebetulan kita punya kasusnya ya. Jadi bisa kita buka ya. Kita buka kasusnya yang udah saya kirim kepada Anda gitu ya. Ya, itu kasus berapa ya? Sekarang itu yang saya kirim kasus berapa nih? Ini kebanyakan kasus saya jadi bingung. Bentar. Case 5. Case 5 dari kompresor. Mana sebentar case 5. Oh, ini dia. Ya, nah, ini kalau misalnya Anda juga punya ISIS-nya silahkan bisa dibuka sama-sama. Gitu ya. Nah, sekali lagi untuk case 5 ini saya juga sudah memasukkan apa namanya kurva performansinya gitu ya. Jadi saya akan melihat kompresor ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita double klik gitu ya, terus kemudian kita masuk ke tab rating gitu ya. Nah, ini sudah saya masukkan ya. Cara masukkannya seperti apa gitu ya. Anda tinggal klik add curve gitu ya, terus kemudian bisa Anda masukkan nilai-nilainya langsung gitu ya. Nah, nilai-nilai ini dapat dari mana? Seperti yang saya kemarin 2 minggu yang lalu saya sampaikan, ini adalah sebenarnya data dari vendor. Ya, dari yang punyanya vendor ya, terus kemudian apa yang kita lakukan di situ itu adalah kita tinggal entry ke dalam HISIS kita. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya Anda bekerja terus kemudian berhubungan dengan kompresor gitu ya. Nah, minta itu data kurva performansinya dalam bentuk titik-titik head dan titik-titik persen efisiensi gitu. Nah, bagaimana kalau cuma dikasihkan gambarnya? Nah, kalau misalnya cuma dikasihkan gambarnya, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus melihat secara manual. Maksudnya itu adalah titik ini misalnya itu adalah di sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Gitu ya. Terus kemudian Anda masukkan ke Excel atau Anda masukkan langsung ke ini terus Anda petakan.
gitu ya. Jadi sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, sumbu X-nya berapa, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini biasanya informasi ini dapat dari vendor gitu ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar gitu ya, bagaimana kita mengevaluasi sistem dari anti surging ini gitu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini kita akan belajar nih satu feature di HiSys yang sebelumnya itu tidak ada dan kali ini sudah ada gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan gitu ya, Anda klik ke home. Terus kemudian di sini ada yang namanya kompresor search, gitu ya. Ada yang namanya kompresor search, gitu ya. Jadi versi-versi sebelumnya tidak ada. Kalau ini versi yang 10 ke atas, gitu ya, itu sudah ada. Apa yang Anda lakukan, gitu ya? Ya, jadi Anda tinggal klik kompresor search di sini, ya. Ini adalah feature yang kita lakukan untuk mengevaluasi apakah sistem proteksi searching kita sudah bagus ataukah tidak, gitu. Ini sebenarnya dibikin dalam mode Aspen HiSys Dynamic, gitu ya. Tetapi Aspen sendiri sudah bikin mode yang sangat praktikal atau sangat kompak sekali, gitu ya. Jadi Anda tidak perlu membuat model HiSys dinamiknya gitu ya, cukup tinggal mengaktifkan saja kompresor search ini, tinggal Anda klik gitu ya, terus kemudian dijalankan evaluasinya. Jadi memang HiSys dari kedepannya itu adalah semakin kompak. Nanti juga pada waktu kita mengevaluasi kolom juga sama gitu ya, sudah ada feature internal kolom gitu ya, itu yang akan membuat keuntungan untuk kita. Ya. Nah, terus kemudian apa yang kita lakukan di sini kita add, gitu ya, kita add, gitu. Ini add itu adalah untuk memilih kompresor yang mana, gitu ya. Jadi kompresor kita mau berapa stage? Kali ini kita kasusnya itu adalah hanya satu stage saja, gitu ya. Terus kemudian mau unit yang berapa nih? Nah, ini karena memang di dalam starter file saya cuma ada satu kompresor gitu ya. Nah, yang kita masukkan di sini adalah cuma satu buah kompresor, yaitu kompresor K100 gitu ya. Nah, terus kemudian ini ada template-nya. Nah, ini enaknya nih. Kalau zaman dahulu apa yang kita lakukan, kita harus mengenerate ini. Gitu ya. Kita harus bikin sendiri secara manual. Ya, sistem lengkap dari kompresor kemudian kita jalankan secara dinamik gitu. Nah, tetapi dengan versi yang 10 ini unit ini sudah ada. Anda tinggal memilih aja mau template yang mana gitu ya. Apakah mau cooler discharge sides ya, terus kemudian mau cooler on discharge side no downstream scrubber, terus kemudian cooler on dan lain sebagainya. Ya, nah untuk tipe yang K100 ini, gitu ya, kebetulan ini adalah tipe yang template yang kedua, di mana tidak ada downstream scrubber. Downstream scrubber itu yang mana? Ini yang ini nih, ya. Karena apa? Gitu ya. Ini karena sistemnya itu, ya, itu temperatur keluaran setelah di cooling itu masih 10 derajat Fahrenheit lebih tinggi dibandingkan dew point-nya, ya. Jadi kita tidak memerlukan yang namanya downstream scrubber ini, ya. Jadi temperaturnya masih superheat, gitu, ya. Meskipun itu sudah di cool down, gitu ya. Jadi Anda tinggal pilih mau template yang seperti apa, gitu ya. Nah, kebetulan yang cocok itu adalah yang ini, gitu ya. Jadi kita tinggal pilih yang ini. Terus kemudian apa yang kita klik? Terus kita bisa masuk ke enter flow sheet, ya. Nah, cuma hanya sayang gitu ya, modul ini membutuhkan memori laptop yang sangat tinggi sekali. Nah, terus terang saja gitu ya, untuk laptop saya ini memorinya kurang tinggi gitu. Apa yang terjadi itu adalah seringkali dia menutup sendiri. Gitu ya, karena kita sudah modenya sekarang itu adalah mode HiSys Dynamic, bukan lagi mode HiSys statis, gitu ya. Oke, baik ya. Nah,
kita sudah masuk ke dalamnya. Kalau misalnya mau kita lihat gitu, nah gitu ya. Jadi kanvas kita sudah berubah. Tadi kan cuma ada satu kompresor, gitu ya. Nah sekarang sudah berubah, sudah dibikinkan oleh HiSys-nya itu adalah sistem kompresor lengkapnya, ya. Karena kalau kita mau mempelajari karakteristik dari anti-surge ini, memang kita harus mensimulasikan kondisi yang sebenarnya, ya. Jadi ini dibikinkan template. Kalau kompresor ini yang sebenarnya itu adalah memang bentuknya itu adalah seperti ini, gitu ya. Jadi bentuknya itu adalah persis seperti yang terlihat di dalam ini agak sedikit kompleks gitu ya. Tapi memang itu realnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, apa yang sekarang mau kita lakukan evaluasi, gitu ya. Kita akan melakukan evaluasi berhubungan dengan kondisi kekurangan laju alir di umpan. Gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana bisa jadi itu laju umpan itu berkurang. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita klik run control gitu ya, terus kemudian kita lihat di skenario di sini, ini adalah beberapa kondisi yang memungkinkan gitu ya laju alir masuk ke kompresor itu tiba-tiba berkurang. Ya. Contohnya itu adalah discharge valve failure. Itu artinya apa? Gitu ya. Ini tiba-tiba yang namanya valve di sini dan di depan dan di belakang ini tiba-tiba nutup. Gitu ya. Tiba-tiba nutup. Ya. Jadi discharge valve-nya ini menutup gitu ya. Jadi kalau misalnya ini discharge dan di bagian depan ini juga menutup kan berarti tiba-tiba tidak ada aliran yang masuk. Gitu ya. Jadi kita harus pikirkan bahwa itu nantinya itu sistem pengendalian ini atau sistem anti-surge ini harus bekerja memastikan bahwa kompresor itu tetap beroperasi. Ingat, sistem pengendalian anti-surge yang bagus itu adalah memastikan bahwa meskipun tidak ada gas yang masuk ke dalam sistem kompresor, kompresor itu tetap bisa bekerja. Caranya itu adalah dia merecycle 100% gasnya. Gitu ya. Karena kalau kompresor itu cepat dimatikan gitu ya, tiba-tiba ini kita trouble nih. Oh, kompresor kita matikan gitu ya. Terus kemudian ya udah kita nyalakan lagi dan nah itu cepat rusak. Gitu ya. Biasanya kita tidak menginginkan hal tersebut. Ya, jadi bagaimana dia sistemnya itu meskipun ini apa namanya ada trouble gitu ya, tiba-tiba listrik itu apa namanya mati gitu ya. Jadi dia akan menggunakan emergency electricity saja gitu ya. Dia akan tetap masih bisa beroperasi gitu. Itu adalah sistem yang baik gitu ya. Atau kalau misalnya kita lihat ini ada yang namanya itu adalah emergency shutdown atau total power loss gitu ya. Total power loss artinya apa? Tiba-tiba mati semuanya, gitu ya. Ini nanti itu kalau misalnya mati, valve yang di depan akan nutup, gitu ya. Terus kemudian coolernya juga mati, gitu ya. Supply electricity ke kompresornya juga mati. Ya, loh, kan nggak ada masalah, Pak. Kalau misalnya supply electricity ke kompresornya mati, ya kan? Kan dia juga nanti itu juga nggak ada mati, berarti artinya nanti kompresornya akan diam. Tapi ingat gitu ya, diamnya blade di dalam kompresor itu butuh waktu. Seperti halnya kalau misalnya kalian mati lampu gitu ya, nyalain fan terus kemudian mati lampu. Apa yang terjadi di situ gitu ya? Ketika mati lampu, yang terjadi itu fan-nya kan masih berputar. Gitu ya. Fan-nya masih berputar. Nah, meskipun perputarannya makin lambat dan kemudian pada akhirnya dia akan berhenti gitu ya perputaran fan-nya. Tapi tetap gitu ya. Ketika dia berputar, dia butuh gas, ya, butuh gas yang untuk dia putar. Kalau tidak ada, gitu ya, perputaran itu masih akan memberikan dampak vibrasi, ya. Meskipun tadi yang saya sampaikan, mesti makin lama makin lambat, ya. Tetapi jangan sampai nanti putarannya ketika masih tinggi ini, gitu ya, itu memberikan dampak vibrasi karena apa? Ketika power loss ini tuh mati, valve yang di depan itu mati, ya, tidak ada gas yang masuk. Jadi disinilah yang namanya recycle itu harus bekerja dengan baik gitu. Nah,
parameter supaya bekerja dengan baik gitu ya. Kalau misalnya Anda bisa bayangkan di situ, itu akan bergantung sekali kepada yang namanya berapa sih ukuran dari anti-surge valve ini. Ya, berapa sih jumlah gas yang bisa saya kembalikan lagi ke depan. Ya kan? Berapa jumlah gas yang akan saya bisa recycle gitu. Ya, kalau kekecilan gitu ya, keburu dia itu nabrak search lainnya, ya keburu dia pergi ke kiri, gitu, ya. Kalau misalnya gasnya kegedean, rugi karena apa? Ukuran valve-nya jadi gede banget, gitu ya. Jadi memang di dalam kita mengevaluasi anti-surge valve ini kita ada yang namanya nilai optimum, gitu ya. Jadi jangan sampai kegedean, jangan sampai kekecilan, gitu ya. Kalau dari owner gitu ya, pemilik pabrik gitu ya, biasanya request ke kontraktor itu adalah ada pasang aja di situ valve yang gede, gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda bekerja sebagai kontraktor gitu ya, nah kalau misalnya ukuran valve saya gede-gede, ya nanti rugi dong saya, gitu ya. Cost-nya saya untuk membeli valve yang besar itu membengkak. Gitu ya. Kalau bisa dari kontraktor itu adalah ya secukupnya lah gitu. Ya, secukupnya kalau bisa itu kecil gitu ya sehingga nanti biayanya. Nah, itulah gitu ya. Jadi ada yang namanya itu optimum nilai optimum gitu ya untuk pemilihan ukuran valve ini. Maka kalau misalnya kita lihat kasus yang kita punya gitu ya. Sebentar, saya buka lagi kasusnya. Ya, ini sudah terlihat ya kasus yang kita punya. Ya. Apakah sudah terlihat PFD-nya? Suma terlihat? Suma? Oke, terlihat ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kasusnya di sini gitu ya, kita itu ditantang nih untuk menentukan berapa sih ukuran valve yang cocok gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau dari vendor tuh bilangnya, Pak, ini cukup 617, terus kemudian untuk HGBV-nya itu 451. Ya. Oh, Pak, dipasangnya dua-duanya ya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ASV ini punya prinsip itu adalah dia bisa membuka prosentasenya bisa lebar gitu ya, bisa 20%, 30%, 40%, 50%, 60% itu bisa membuka seperti itu. Tetapi kalau HGBV atau CGBV itu cuma modenya itu on off gitu ya, buka 100% atau nutup 0% gitu ya. Jadi memang khusus untuk emergency ini gitu ya. Nah, dia bilang, Pak, ini cuma 16 lah, 617 gini ya USGPM. Nah, ini saya kasih keterangan juga untuk USGPM ya. Ya. Jadi di dalam kita mengevaluasi valve gitu ya, ini ada satuan gitu ya. Jadi satuannya itu adalah ada yang namanya nilai CV dan CG. Oke, saya kembali lagi ke sini, saya gedein nih. Gimana sih gedein ini? Nah, ya terus saya gedein. Oke, ada yang namanya CV dan juga ada yang namanya CG, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke apa namanya engineer proses gitu ya, jadi jangan bingung dengan istilah CV dan CG kalau misalnya kita bekerja berkenaan dengan valve, gitu ya. Jadi kalau CG itu adalah untuk menghandle sistem dengan fasanya itu adalah gas, ya. G dalam ini adalah gas. Kalau CV itu adalah untuk cairan atau campuran cair gas. Gitu ya. Nah, CV ini nanti itu adalah menentukan berapa ukuran flow yang bisa dialirkan oleh valve tersebut. Gitu ya. Nah, ini ada satuan gitu ya. Nah, satuan ini sudah diadopt dari lama gitu ya. Sama kalau misalnya Anda misalnya mengevaluasi pipa gitu ya, diameternya itu dalam inch gitu ya. Nah, ini sama gitu ya.
analoginya sama. Kalau misalnya kita mau berbicara dengan valve itu bukan inch dia, tetapi dia itu adalah USGPM. Jadi berapa jumlah fluida yang bisa dialirkan oleh valve tersebut, gitu ya. USGPM itu singkatan dari US itu ya apa ya, United States ya. GPM itu adalah galon per menit, karena ini ternyata ada beda-beda ya. Ada GPM umum gitu ya, internasional, ada US United States gitu ya, GPM gitu. Ternyata macam-macam. Sama kayak ton dengan tone gitu ya. Ton dengan tone itu ternyata juga berbeda gitu ya. Meskipun sama-sama rivernya itu adalah keton. Ya, untuk satuan berat ya dengan ini. Nah, ini juga sama. Ya. US GPM galon per menit. Kalau misalnya 617 itu artinya apa? Jadi valve itu mampu untuk mengalirkan gitu ya pada kondisi 50% open gitu ya, sejumlah 617 galon per menit sistem US gitu ya, pada temperatur 60 derajat Fahrenheit untuk pressure drop ya. Jadi valve itu kan ada pressure drop ya. Kalau nggak ada pressure drop ya nggak akan ngalir gitu kan. 1 PSI ya. Jadi itu membacanya itu adalah seperti itu. Ya. Jadi kalau nilainya ini semakin besar gitu ya, berarti itu menunjukkan bahwa ukuran valve itu akan semakin besar juga. Ya. Jadi misalnya nih, kita bandingkan antara 450 dengan 617 gitu ya. Nah, ini pasti HGBV ini ukurannya lebih kecil daripada ASV. Karena di sini HGBV ini bisa mengalirkan cuma 450 galon per menit. Gitu ya. Nah, ini ya. Fluida gitu ya, dibandingkan dengan ASV yang 617 ya. Tapi HGBV ini biasanya juga mahal gitu ya, karena dia on off ya, dan kecepatan bukanya itu gitu ya bukan 3 detik gitu ya. Jadi HGBV ini kecepatan bukanya itu bisa 1/10 detik gitu ya untuk membuka 100%. Jadi cepat sekali. Ya, jadi itu yang bikin dia mahal. Jadi oleh karena itu biasanya kalau vendor-vendor atau kontraktor gitu ya, yang ini kalau bisa itu jangan gede-gede Pak, yang kecil saja gitu ya ukurannya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di sini, kita akan mengevaluasi nih, ini benar nggak ukurannya itu seperti yang disampaikan di sini, gitu ya. Ini. Jadi saya kembali lagi ke HISIS, ya. Ini memang definisinya agak panjang gitu ya. Jadi ini disampaikan tadi ukurannya berapa tadi? 617. Ya benar ya. Oh, dia pakai defaultnya HISIS nih berarti nih. Oke, si vendor ini, gitu ya. Terus ini jadi 450. Ya, jadi 450 terus kemudian ya. Nah, ini yang akan kita evaluasi, benar nggak ukuran ini? Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada juga ukuran-ukuran misalnya vesselnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk kasus kali ini kita gunakan aja nilai defaultnya dari HISIS gitu ya. Termasuk juga untuk sistem perpipaan gitu ya. Anda perpipaan kalau misalnya mau mengganti itu juga silahkan gitu ya. Di sini ada ratingnya, mau Anda ganti ukurannya gitu ya, silahkan gitu. Ini juga bisa dilakukan perubahan untuk ukurannya gitu ya. Jadi ini nanti menyesuaikan dengan pabrik Anda. Terus untuk bagian kompresor gitu ya, ini masanya akan sedikit saya ubah gitu ya. Ini masanya kalau nggak salah itu ada 500 kilo, terus kemudian untuk radius of gyration-nya itu adalah 1. Gitu ya. Ya, karena ini nilai default dari HISIS itu adalah 0, tadi berapa? 150 kali 0,2. Nah, ini pentingnya untuk apa sih, Pak? Ini pentingnya untuk apa? Gitu ya. Ini pentingnya itu adalah untuk menghitung momen inersia. Momen inersia itu apa? Ya itu tadi gitu ya. Ketika dia itu berputar gitu ya. Jadi putarannya itu kan kencang tuh. Ya, terus kemudian tiba-tiba listriknya mati gitu ya. Nah, berarti kan dia masih ada putaran gitu ya, tapi melambat. Nah, kecepatan melambatnya ini akan berhubungan dengan ini, parameter yang kita masukkan momen inersia ini. Ya, seberapa cepat nantinya dia itu akan stop gitu. Ya, nah ini penting sekali juga.
gitu ya untuk kita entry. Nah, data terkait dengan momen inersia itu dari mana? Dari vendor juga. Ya, jadi nanti Anda kalau misalnya mengevaluasi kompresor gitu ya, itu datanya wah diberikan lengkap sekali lah gitu kan itu. Berhalaman-halaman khusus untuk rotating equipment itu memang biasanya sangat definitif ya gitu ya. Itu berhalaman-halaman gitu ya. Sedemikian hingga kita itu harus membaca termasuk bagian untuk mencari ini. Ya. Nanti diberikan radius of gyration-nya, terus berapa masa dari ininya. Ya. Nah, ini compression curve kita tadi sudah masukkan, dia akan mengadopsi compressor curve yang kita punya, terus kemudian ini bagian strip chart. Oke ya. Nah, kita tadi sudah masukkan parameternya itu adalah ini yang dikasihkan vendor 617 sama 450 gitu ya. Apa yang kita lakukan di sini ya coba kita lihat aja gitu ya hasilnya ya. Kalau misalnya katakanlah kita menggunakan skenario-nya itu total power loss gitu ya. Jadi kita coba run nih sekarang. Ya, kita coba run. Kita klik yang di sini itu adalah start. Gitu ya. Nih sebentar. Ini saya save dahulu nih. Kalau misalnya saya tiba-tiba ini perubahan saya nanti tidak akan terlihat. Oke ya, case 5 kompresor. Oke. Nah, ini juga saya sampaikan kepada Anda gitu ya. Ini jangan sampai tiba-tiba crash terus perubahan-perubahan yang Anda lakukan itu ini. Makanya itu di-save terlebih dahulu. Apa yang saya lakukan gitu ya? Yang saya lakukan adalah saya klik start. Ini anaknya itu adalah ini. Nah, terus kemudian hidupkan yang ini ya. Oke. Nah, nanti dia akan bergerak. Wah. Oke. Terus kemudian sebentar, ini akan saya stop dulu. Oke ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Coba kita perhatikan, gitu ya. Kita bisa melihat pergerakan dari apa namanya ini ya. Ini yang disebut dengan trailnya, gitu ya. Jadi awalnya posisi kita itu di sini, gitu ya. Ada tanda positif yang saya berikan itu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Laju alir berkurang, ya. Laju alir berkurang diakomodir dengan membukanya valve. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat awalnya, ini valve-nya ini semuanya menutup. Tetapi sekarang kalau misalnya kita lihat, kita double klik di sini, nah valve-nya itu sudah membuka 100%. Di sini untuk HGBV-nya juga 100%. Artinya apa? Gitu ya. Artinya karena ada perkurangan laju alir ini, gitu ya, dan ini kondisinya emergency, mana tadi? Waduh, kok hilang tadi ini trail saya? Udah saya tutup ya. Ini dia. Ya. Dia tadi akan bergerak. Titiknya itu pergi ke sebelah kiri. Ya. Atau kita mulai dari inilah. Saya akan rewind lagi ya. Saya akan rewind lagi. Ya, saya akan rewind. Enaknya pakai modul ini adalah saya rewind. Ya, kalau misalnya saya rewind, apa yang akan saya lihat di sini, ya. Ini saya double klik. Ini ya. Sudah sebentar. Ada sini ambil. Ya. Kemudian saya start. Ini baru datang saya. Ya, saya stop dulu. Ya. Apa yang terjadi di sini? Sebentar, ini sudah mulai start. Ya, ini juga sudah mulai start. Ya, dia membuka, saya continue. Terus kemudian kita lihat gerakannya. Ya, maaf, yang saya mau buka itu sebenarnya yang tadi. Ya, sebentar. Saya stop terlebih dahulu, saya rewind terlebih dahulu. Saya ingin memastikan dulu di depannya. Ya, bentar. Oke ya, ini saya pastikan terlebih dahulu. Ini membuka 50, gitu ya. Ini membukanya itu adalah 100.
Ya. Nah, kemudian saya akan saya akan start. Oke, jadi tadi sudah membuka. Oke, loh. Oke, saya stop. Oke, biar bisa kita melihat apa yang terjadi di situ. Saya stop terlebih dahulu. Valve yang ada di sini, sebentar, ini masih membuka ya. Oke, kita lihat laju alirnya juga sudah negatif. Artinya apa gitu ya? Ini sudah tidak ada laju alir yang masuk ke sini. Ya. Terus kemudian untuk yang di bagian sini, ini juga membuka sebentar. Tapi laju alirnya di sini, oke, laju alirnya juga sudah sangat kecil sekali. Ya, artinya tidak ada laju alir yang mengalir ke luar, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat flow-nya itu adalah 10 pangkat minus 18, gitu ya. Berarti dalam artian, gitu ya, karena di sini laju alirnya sudah negatif, berarti artinya kan sudah tidak ada flow yang masuk ke dalam sistem kompresor kita, gitu. Jadi yang terjadi itu adalah ketika ini sudah tidak ada laju alir yang mengalir ke dalam sistem kompresor, gitu ya. Jadi ini nantinya itu akan recycle inilah yang nanti akan difungsikan supaya ini masih tetap berada di dalam jendela operasinya, ya. Jadi ini akan saya lanjutkan, ya. Saya akan lanjutkan, saya akan continue, ya. Nah, ya, karena power loss apa yang terjadi gitu ya? Ini RPM-nya akan turun. Nah, kecepatan turun dari RPM-nya ini tadi berhubungan dengan inersianya dia, gitu ya. Jadi dia pergerakannya itu adalah, nah ini turun karena yaitu tadi RPM-nya itu akan turun. Ya, coba kita lihat untuk kasus yang lain. Oke, saya stop, kemudian saya rewind lagi. Oke, terus kemudian saya akan ambil kasus yang lain, misalnya itu adalah control shutdown. Kemudian saya akan klik start. Ya, kita akan lihat pergerakannya seperti apa. Nah, oke ya, dia ke kiri. Kenapa ini Pak kok ke kiri? Karena sudah tidak ada laju alir yang masuk ke situ. Oke ya. Nah, tetapi dia tidak akan langsung terus ke kiri. Karena apa? Ini pasti akan anti surge-nya sudah mulai membuka. Gitu ya. Dia akan membuka recycle sedemikian hingga dia tidak akan menabrak yang namanya garis anti surging ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, sebentar saya stop. Saya stop di sini ya. Stop. Ya, terus kemudian akan saya lihat sistem anti surge di sini gitu ya. Sebentar, saya ingin melihat bukaannya. Ya. Nah, ini untuk tekanannya. Ya, nah ini dia. Ya. Jadi ini adalah posisi bukaan dari anti surge-nya. Ya, anti surge-nya ini kita lihat ya. Dia mulai membuka, awalnya itu adalah 0 yang garis violet ini, awalnya 0, dia mudah mulai membuka nih. Ya, 69,12 ya. Kalau seandainya kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, ya. Ya, sebentar. Ini sudah saya run belum ya tadi? Oke. Oke ya. Oke, saya stop terlebih dahulu. Oke, terus kemudian saya akan melihat ya. Nah, ini tadi. Ya.
Jadi ini adalah pergerakan dia, gitu ya. Dia akan terus ke kiri, ya. Tapi tidak akan menabrak search line ini karena apa? Yaitu tadi anti search-nya sudah mulai membuka, ya sedemikian hingga dia bisa menjaga. Sebentar, ini belum saya stop nih. Oke, saya stop. Nah, ini sudah mulai menjaga sedemikian laju alirnya, ada yang di recycle sedemikian hingga dia tidak akan menabrak anti search di sini, gitu ya. Nah, dia akan mengatur berapa persen bukaannya, ya, sampai dengan nantinya itu ketika dia ini adalah control shutdown, artinya apa? Kompresornya itu kita matikan dalam kondisi terkontrol, berarti itu adalah nantinya itu RPM-nya itu akan turun, gitu ya. RPM-nya akan turun, gitu ya. Nah, itu akan mengikuti berapa persen bukaan yang harus dia lakukan, gitu. Jadi dia akan turun, gitu ya. Nah, ini adalah anti search yang akan menjaga, ya, supaya dia ketika dia proses penurunan itu dia tidak mengalami yang namanya anti atau searching, gitu ya. Kemudian kita bisa coba rewind lagi, kita coba kasus yang lain, gitu ya. Misalnya di sini adalah discharge valve failure, ya. Kita coba discharge valve failure, gitu ya. Terus kemudian kita start. Oke, saya perlihatkan untuk trailnya. Nah, oke, kita bisa lihat di sini. Oke ya, saya akan stop. Oke ya. Nah, apa yang terjadi di sini ketika discharge valve failure ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita mengalami yang namanya control shutdown maupun yang power loss itu adalah kita kehilangan electricity. Ini elektriknya tetap jalan, ya. Tetapi tidak ada laju alir yang masuk ke situ, gitu. Jadi terjadi blockage, gitu. Nah, di sini diharapkan itu anti search-nya itu adalah menjaga dia, gitu ya, tetap di dalam jendela operasinya dia, meskipun itu sebenarnya tidak ada permasalahan di electricity. Jadi RPM-nya praktis itu sebenarnya akan selalu sama. Tetapi bagaimana ini kita bisa mengontrol supaya tidak ada kekurangan laju alir meskipun terjadi blockage, oke ya, di situ, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, terkait dengan bukaan valve dari anti search di situ, ya. Nah ini, ya, dari yang awalnya tadi itu bukaannya itu adalah 0, ya, kemudian terjadi blockage, ya, dia akan langsung membuka ke 58,12%. Oke, jadi anti search-nya itu akan membuka 58,12%. Tujuannya apa? Kalau misalnya kita lihat ada terjadi pergeseran, awalnya kita di sini, ya, bergeser ke sebelah kiri. Artinya apa? Blockage itu memberikan impact juga. Dalam artian itu adalah laju alirnya berkurang karena adanya blockage itu tidak ada laju alir yang masuk. Ya, ketidakadaan laju alir yang masuk ini diakomodir supaya tidak menabrak yang garis anti search ini dengan anti search tadi membuka, gitu ya, membuka sedemikian hingga tetap, gitu ya. Nanti operasinya itu masih ada di titik merah ini yang masih di dalam jendela operasi di dalam kompresor ini, ya. Jadi itu adalah tugasnya dia, ya. Jadi menjaga supaya titiknya itu tidak pernah menyentuh yang namanya anti search ini, gitu ya.
itu tidak boleh menyentuh ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Ya, ketika kita melakukan kasus-kasus seperti ini, ya, tinggal satu kasus ya. Tadi sudah kita coba discharge ini, terus kemudian control valve. Sekarang emergency shutdown. Gitu ya, saya rewind dulu. Ya, terus kemudian kita klik emergency shutdown. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita klik start. Ya, terus kemudian kita lihat. Apakah ini juga mengalami, apakah dia akan mengalami menabrak garisnya? Oke, belum sempat dia mengalami garisnya, dia sudah apa namanya membuka terlebih dahulu, gitu ya. Jadi dalam artian apa? Kalau misalnya kita bisa melihat ini. Gitu ya, sebentar saya stop terlebih dahulu biar tidak memberatkan ini ya. Dari keempat skenario yang kita develop ini gitu ya, ada discharge failure, apa namanya, valve failure, control shutdown, emergency shutdown, terus kemudian total power loss gitu ya. Kedua valve ini terbukti bisa mencegah ya sistem tadi untuk tidak menabrak yang namanya itu adalah garis garis surging ini, gitu ya. Dalam artian bahwa dia sudah bisa mampu untuk melakukan proteksi, gitu ya, dari kompresor kita, dari kekurangan laju alirnya, masih bisa itu tetap aman pada kondisi tidak mengalami surging, itu, ya. Ini bisa kita amati di sini, pergerakannya sudah laju alirnya berkurang, tetapi dia terus bisa langsung membuka. Ya, kalau misalnya kita lihat dari prosentase bukaan ini ya, ini yang hot gas bypass-nya itu langsung membuka 100%, sedangkan untuk yang di bagian anti surge valve-nya juga membuka 100%. Ya, dengan membuka 100%, dia bisa tadinya berarah ke kiri, nanti geser lagi berarah ke kanan, gitu ya, supaya tidak mengalami yang namanya apa namanya surging ini. Oke. Oke, baik. Ada yang ditanyakan dari evaluasi ini? Ada yang masih dibingungkan, gitu ya? Atau ada yang ingin ditanyakan, penasaran, gitu terkait dengan hal ini? Tidak ada pertanyaannya? Tidak ada yang penasaran? Ya, ya. Terkait dengan kasus ini, saya pernah melakukan evaluasi 2 kali, gitu ya. Terkait dengan kecukupan dari ASV dengan HGBV gitu ya, satu proyek di mana itu Sumatera punyanya ConocoPhillips, satu lagi itu adalah di Sulawesi gitu ya. Jadi kembali lagi gitu, untuk disiplin proses itu mereka diminta untuk melakukan evaluasi apakah ini cukup ataukah tidak gitu ya, anti surge valve itu dengan melakukan apa ya, studi ini. Oleh karena itu di dalam HISIS ada yang namanya search analysis tadi gitu ya. Memang tujuannya itu adalah untuk mengecek apakah apa namanya valve ini cukup enggak ya. Jadi minimal hari ini Anda sudah dapat ilmu baru gitu ya, yaitu untuk memanfaatkan feature yang namanya kompresor curve, kompresor surge yang ada di Aspen HISIS gitu ya. Jadi nanti akan bisa Anda cek apa sih tujuannya, yaitu tujuannya itu tadi gitu ya. Memastikan kompresor kita itu tidak mengalami menabrak garis surge gitu ya pada saat kita mengalami kekurangan laju alir gitu. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang penasaran? Bertanya. Tadi ya, kalau misalkan ternyata mau search terus nih, itu berarti troubleshoot-nya gimana tadi ya? Nah, bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus. Kalau seandainya itu nabrak terus, ini cuma kasus kita itu nggak nabrak tapi saya tabrakkan dulu ya. Apa yang saya lakukan dengan menabraknya itu, ini karena saya sedikit agak paham dengan sistem ini, jadi saya bisa enak mengubah-ubahnya. Sebentar saya ubah dulu. Oke ya, caranya itu gimana? Ya, radius girasinnya saya rendahin.
Coba saya ubah menjadi 0,7. Gitu ya. Belum saya rewind. Oke, saya rewind terus saya ganti dulu 0,7. Kompresor yang ringan, ini berhubungan dengan keringanan kompresor itu lebih susah diatur gitu ya. Coba saya cek dulu ya. Oke, terus kemudian saya start. Coba saya cek dulu, 0,7 itu kena nggak ya? Aduh, kurang sebentar. Coba sebentar. Ini komputer saya agak lambat ya. Oh, ini juga nggak kena ini. Oke, sebentar kalau begitu coba saya ganti menjadi kasusnya itu adalah saya ubah menjadi ini ya, emergency shutdown. Nah, ini dia. Oke, coba kita lihat ya, emergency shutdown dia masalah nggak? Nah, oke ya, ini saya stop. Nah, kita coba lihat gitu ya. Ini tadi persis seperti yang dimintakan oleh teman Anda gitu ya. Pak, bagaimana kalau kita menabrak? Ini kan menabrak nih. Gitu ya. Ada satu ini kurang cepat ini dalam artian. Gitu ya. Jadi ada satu bagian gitu ya yang ternyata dia itu menerobos garis surging ini. Apa yang kita lakukan gitu ya? Ini bisa kita rewind terus kemudian gitu ya. Anda balik ke ininya. Ini berarti tanda kutip itu adalah kurang cepat, kurang besar dalam dia mengalirkan anti surge-nya. Gitu ya. Coba ini saya bikin itu adalah langsung ya ekstrim ya karena ini sudah sebenarnya ini harus dicoba-coba gitu ya. Saya langsung aja lah 1000 gitu ya dengan ini. Ya, nilainya saya naikin langsung jadi 1000 gitu. Terus kemudian akan saya start lagi. Oke, saya nggak tahu 1000 itu sudah cukup atau belum ya. Jadi kalau misalnya kurang ya nanti kita tambah lagi. Gitu. Nah, oke ya, saya stop ya. Nah, ini. Jadi troubleshoot-nya kalau misalnya Anda mengalami bahwa itu ada bagian yang menabrak, gitu ya, Anda harus lakukan pengecekan terhadap ukurannya. Bisa jadi itu gara-gara ukurannya terlalu kecil, gitu ya. Jadi jumlah gas yang di recycle itu masih terlalu sedikit meskipun dia sudah membuka 100%, gitu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya harus Anda naikkan, gitu ya. Anda harus memberikan suggestion kira-kira itu adalah nanti ukuran valve-nya itu berapa, gitu, supaya ini jadi aman. Misalnya gini, gitu ya, seperti ini. Oke, tadi itu ketika ukurannya sekitar 400-an dia nabrak, gitu ya. Nah, sekarang dengan saya ubah menjadi 1000, apa yang terjadi? Aman. Gitu ya. Dia nggak sempat lagi menyentuh yang namanya surging. Ya, tapi kalau dipikir-pikir 1000 juga kegedean ini sebenarnya masih ada margin ini kita nih. Oke, kita masih diperbolehkan untuk nyerempet dikit aja gitu. Oke, nanti ya mungkin enggak 1000 lah ya, mungkin 800 lah ini ya. Kalau misalnya ini ya saya coba lagi ya. Ya, mungkin nilainya apa namanya kayak inilah ya. Coba kalau misalnya kita coba 800 gitu ya. Ini 800 gitu ya.
Ya 800 kita coba lah. Jadi ini start. Ya, nah kalau misalnya 800 coba kita lihat ini di sini. Set. Nah, oke ini bisa kurang lagi sih sebenarnya ini. Kalau misalnya saya lihat ini masih ada margin dikit juga. Mungkin 600 lah ya, gitu bukan ini. Nah, itu ya tadi siapa yang nanya? Abibil ya? Ya, hadir, Pak. Nah, jadi itu yang Anda lakukan, Bill. Gitu ya. Jadi Anda lakukan adjustment gitu ya, ukuran yang cocok itu seperti apa ya terkait dengan ini. Dan kemudian ada satu lagi ya yang ingin saya sampaikan gitu ya. Yaitu adalah gini ya. Tapi ini sangat-sangat mechanical sekali. Biasanya itu kita dapat suggestion-nya dari teman-teman mechanical gitu ya. Yaitu adalah berhubungan dengan yang namanya ada satu parameter lagi di dalam valve itu yaitu yang berhubungan dengan ini dia gitu ya, aktuator gitu ya. Jadi aktuator itu apa? Itu adalah kecepatan dia membuka gitu ya. Ini biasanya teman-teman mechanical yang akan nanti memberikan suggestion itu. Artinya apa? Kalau misalnya itu adalah ini gitu ya. Dia itu akan membuka 50% per second gitu ya. Itu selama 1 detik. Gitu. Jadi ketika dia itu diberikan waktu 1 second ini gitu ya. Jadi persatuan ini dia itu bisa membuka 50%. Gitu. Jadi kalau misalnya buka 100 kecepatannya dia itu berarti untuk total membuka waktunya kan 100 nih. Gitu ya. Kalau per secondnya 50 berarti dia cukup 2 detik itu dia akan bisa membuka 100%. Coba bayangin tuh. Cepat sekali gitu ya. Jadi kayak klek-klek gitu dengan ini. Nah, itu juga penting. Gitu ya. Kecepatan bukaan dia itu jadi kita punya 2 parameter selain ukuran itu adalah kecepatan. Cuma kalau semakin cepat dia membuka gitu ya, semakin juga membuka biasanya ada yang sampai 1/10 second gitu ya. Jadi cepat sekali 1/10 ya. Jadi cek itu udah langsung buka. Itu akan semakin mahal. Gitu. Jadi 2 parameter itu yang biasanya kita lakukan evaluasi gitu ya. Untuk kita ini. Tapi biasanya ini memang suggestion dari teman-teman mechanical ya. Jadi mechanical kita bisa minta itu berapa sih nilai untuk aktuator atau kecepatan bukaan dia itu gitu ya. Itu biasanya kita minta dari mereka lah. Gitu ya. Jadi kita tinggal input aja. Nah, yang utama dari kita itu adalah yaitu tadi berapa ukuran CV-nya dia. Gitu. Oke, baik, ada lagi yang lain? Di tempat saya sudah azan nih. Ada lagi pertanyaan? Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ini silakan. Buat kompresor ini ada booknya gitu nggak, Pak? Tentang apa? Kayak panduan bukunya gitu. Saya coba carikan ya, gitu ya. Jadi begini, ini baru fitur yang baru. Ada 2 fitur yang baru di dalam HiSys itu. Yang pertama itu adalah anti search, kompresor search, dan yang kedua adalah internalnya kolom, gitu ya. Nah, kalau dulu ketika saya mengerjakan yang Sumatera itu ya, ConocoPhillips sama yang Sulawesi itu saya bikin sendiri, saya bikin manual gitu ya, saya jadi bikin seperti ini. Tapi sekarang sudah enak sekali gitu ya dari ini. Bahkan ada mahasiswa S2 itu yang dia tugas akhirnya memang mengevaluasi ini. Gitu ya. Jadi nanti coba saya carikan buku manualnya yang berhubungan dengan kompresor search ini gitu ya, supaya ini. Tapi secara garis besar tadi yang saya sampaikan itu adalah intinya gitu ya. Jadi ketika troubleshoot di bagian anti search ini ada 2 parameter yang harus Anda lakukan, yaitu menentukan ukuran CVCG-nya yang pas gitu ya. Yang kedua itu adalah kecepatan dia itu membuka gitu ya. Nah, kecepatan membuka itu biasanya kita harus diskusi dengan teman-teman mechanical yang tadi seperti saya sampaikan. Gitu ya, berapa sih kecepatan? Karena kecepatan buka ini juga penting juga gitu ya. Nanti coba saya carikan ya. Ya, Monica ya. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain?
Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada lagi yang lain gitu ya, kita cukupkan untuk perkuliahan kita hari ini. Atau di sini ada Pak Haryo, Pak Haryo, ada tambahan? Sedikit tambahan saja. Tadi untuk degree of freedom ya mahasiswa, ini kalau dulu pernah belajar neraca massa energi maupun mekanika fluida maupun termo tadi ya, PT dan fasa itu sudah diperagakan oleh Pak Anton. Tolong nanti diperhatikan ya. Tidak cuma ngeklik hijau, merah, dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Anton. Oke, baik. Kita akan ketemu di minggu depan. Jadi saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat malam, dan juga selamat berweekend Ria. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anton. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.